Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para alimul ulama, habaib yang kami hormati, kawan-kawan media baik elektronik, cetak maupun media online yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka press release tentang Istimewa Ulama di tahun 2023. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan panitia pelaksana Istimewa Ulama tahun 2023 yang telah dikukuhkan, diresmikan oleh kumpulan ormas-ormas Islam beserta tokoh dan ulama. Saya selaku moderator sekaligus selaku ketua pelaksana atau OC di kegiatan Istimewa Ulama tahun 2023. Selamat Ma'arif. Kemudian sebelah kiri saya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi adalah penanggung jawab Istimewa Ulama. Beliau juga sama kita tahu salah seorang pengurus dari Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab dari Istimewa Ulama tahun 2023. Yang berikutnya sebelah kirinya lagi Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Beliau ketua steering committee atau ketua SC dari Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanan saya Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah salah satu anggota dari penasehat di Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian sebelah kanannya lagi Ustadz Dr. Uus Solehuddin. Beliau sekretaris dari penanggung jawab. Kemudian paling sebelah kanan Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas adalah sekretaris dari steering committee atau sekretaris SC di Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Kemudian paling sebelah kiri satu lagi adalah Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, pembina dari Majelis Az-Zikra Sentul Bogor, yang insya Allah akan menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kemudian paling ujung sebelah kiri Ibu Dr. Anda Hajah Nurdiati Akma, sekaligus beliau adalah anggota steering committee penasehat di Istimewa Ulama. Nah, inilah kepanitiaan yang resmi dan telah dikukuhkan untuk pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Sebagai press release kita nanti akan dibacakan oleh ketua steering committee kita untuk bisa membacakan tentang apa-apa yang akan kita lakukan di Istimewa Ulama tahun 2023 ini. Kemudian nanti akan ada sambutan dari penanggung jawab Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023 ini. Baru nanti kemudian terakhir saya selaku OC akan menjelaskan kesiapan secara teknis pelaksanaan Istimewa Ulama di tahun 2023 ini. Baiklah kawan-kawan media sekalian, sebelum dibacakan tentang pers resmi kita berkenaan dengan pelaksanaan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023, sama-sama kita buka acara press release kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama kita dengarkan isi dari
pers rilis kita terkait dengan pelaksanaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Kepada Habib Muhammad bin Husain Alatos kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahwa dalam menyikapi beberapa isu permasalahan umat Islam yang berkembang mutakhir ini, elemen umat Islam dan ormas Islam berkumpul dan bersepakat menyelenggarakan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 yang insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 Masehi bertepatan dengan 4 Jumadillah 1445 Hijriah di Aula Az-Zikra dengan bentuk kepanitiaan di mana Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi LCMA sebagai penanggung jawab penyelenggara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Dengan kepanitiaan Habib Muhammad bin Husain Al-Attas LCMA selaku steering committee dan Ustadz Selamat Ma'arif selaku organizing committee, di mana agenda Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 akan membahas 1. Penanggulangan darurat LGBT nasional, karena hari ini kita dilihatkan perkembangan dan propaganda perilaku menyimpang LGBT begitu masif dan sistematis. 2. Sikap atas dukungan pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina, dikarenakan kita melihat sendiri bagaimana kebiadaban yang dipertontonkan oleh penjajah Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. 3. Rekomendasi kriteria kepemimpinan yang diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam memilih pemimpin. 4. Rekomendasi sikap dalam pemilu 2024. 5. Keputusan lain-lainnya yang dianggap perlu dan mendesak diputuskan. Kita berharap agar hasil-hasil yang diputuskan dalam Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara serta dapat menjadi acuan bagi umat Islam secara umum. Demikian rilis ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga selalu bangsa Indonesia dengan penuh kedamaian. Demikian isi press release kita untuk kegiatan Ijtima Ulama kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 yang bertepatan dengan 4 Jumadil Ula 1445 Hijriah di kawasan Majelis Az-Zikra Sentul Bogor. Dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Demikian tentang pelaksanaan Ijtima Ulama dan apa yang akan kita bahas. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari penanggung jawab dari Ijtima Ulama tahun ini kepada guru kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, falafal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada insan pers yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini. Kami perlu sampaikan bahwa Ijtima Ulama 2023 1445 Hijriah yang akan diselenggarakan Sabtu 18 November 2023 insya Allah akan dihadiri oleh sekitar 800 peserta, kemudian juga akan dihadiri oleh para ulama, para habaib,
para tokoh masyarakat insya Allah akan berlangsung selama 1 hari penuh. Yang kedua, Ijtima Ulama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Ijtima Ulama juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga oleh umat Islam di dunia. Oleh karena itu ada dua isu penting yang kita akan bahas. Yang pertama, masalah keumatan. Masalah keumatan berbeda dengan kerakyatan. Dalam konteks keumatan adalah umat Islam, baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam negeri kita tahu sendiri, umat Islam di Indonesia sejak merdeka 1945 sampai saat ini terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari elemen bangsa yang berkontribusi dalam menjaga kesatuan, persatuan, dan pembangunan, baik pembangunan fisik atau pembangunan non-fisik. Yang kedua, masalah keumatan tentu termasuk di dalamnya adalah masalah sosial budaya. Kita tahu bahwa sebagai bagian dari masyarakat global, kita tidak bisa memisahkan diri, tidak bisa menutup diri, tetapi kita harus berhadapan dengan the global challenges of modern century. Antara lain tantangan itu adalah tantangan LGBTQ dan lain sebagainya. Nah, ini virus yang sangat berbahaya bagi proses pendangkalan akidah dan dekadensi moral. Kami mensinyalir jumlah negara yang sudah melegalisasi penyimpangan seksual ini semakin bertambah dari waktu ke waktu. Mereka memiliki 3 cara yang ampuh, antara lain pendekatannya adalah pendekatan social acceptance, yang kedua legal acceptance, dan yang ketiga political acceptance. Dan ini bersentuhan langsung dengan masalah politik. Oleh karena itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kelompok ini tidak berani menampakkan wajahnya ke publik. Tapi akhir-akhir ini mereka dengan bangga dan dengan pride sendiri mereka bisa menampakkan wajah mereka ke publik. Bahkan ada kelompok tertentu yang sudah terbentuk dan dengan arogan, dengan percaya diri menampakkan wajah mereka bagian daripada masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, kita juga akan mencermati masalah-masalah sosial budaya dan ekonomi. Ekonomi kita tahu sendiri, setelah COVID-19 kita masih belum kembali normal. Masih ada ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial dan ekonomi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari majelis atau ijtima ulama untuk dibahas bagaimana solusinya dan mengapa umat Islam yang mayoritas 87,8% kok mereka belum mampu
memainkan peran maksimalnya. Istilahnya di dalam Majelis Ulama itu ya mayoritas dari sisi kuantitas tapi minoritas dari sisi kualitas. Peran kita masih sedikit walaupun umat Islam itu adalah mayoritas. Nah, ini kita akan berikan solusi. Mengapa seperti itu? Insya Allah kita akan berikan salah satu resepnya agar umat Islam ini bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain berpartisipasi dan bermusyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, topik penting adalah masalah politik. Kita sudah berada di tahun 2023. Ini tahun politik. Gonjang-gonjing politik sedemikian rupa. Capres cawapres sudah diumumkan, nomor urutnya juga seperti itu. Karena perubahan, perbaikan itu harus dimulai oleh pemimpin. Maka 2024 kita akan memilih calon pemimpin yang cocok bagi Indonesia untuk membawa negara ini lepas landas. Negara ini negara yang maju, bukan negara konsumen, tapi harus menjadi negara produsen. Mengaca kepada perkembangan yang diraih oleh Korea Selatan, ya mereka memanfaatkan keunggulan demografi dan bersaing dengan Jepang. Maka produk-produk teknologi maju dibuat di negara tersebut dan mereka kreatif. Indonesia dengan keunggulan demografinya kurang lebih anak-anak yang umur produktif 60%. Kira-kira apa yang bisa Indonesia lakukan? Jangan sampai menjadi negara konsumen saja. It's time for Indonesia to be a producing country. Kalau Cina mengatakan we are born to make, mereka lahir untuk membuat. Everything is made in China. Bagaimana kalau kita nanti buat everything is made in Indonesia? Nah, oleh karena itu kita harus cerdik memilih, menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin yang punya capacity, punya visi, punya keberanian untuk melakukan perubahan bagi Indonesia yang lebih maju, aman dan damai. Mudah-mudahan Ijtima Ulama ini bermanfaat bagi kita bangsa Indonesia dan insya Allah bersama-sama kita bisa melakukan perubahan karena perubahan itu adalah sunnatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Kiai Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Baik kawan-kawan media sekalian, diinformasikan bahwa kami dari OC selaku pelaksana kegiatan, alhamdulillah secara administrasi sudah kami penuhi semua, baik pemberitahuan kepada pihak keamanan kepolisian maupun pertemuan-pertemuan serta kesepakatan-kesepakatan dengan tuan rumah Majelis Zikir Az-Zikra yang tahun ini kami pilih menjadi tempat diselenggaranya Ijtima Ulama tahun 2023. Kemudian kami juga tadi telah disampaikan penanggung jawab selaku panitia sudah mengundang kurang lebih 800 ulama dan tokoh yang terdiri insya Allah dari 24 provinsi yang ada di Indonesia, yang ulama tersebut merupakan pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis-majelis zikir maupun majelis taklim maupun pimpinan ormas-ormas Islam. Selain para ulama dan habaib, juga kami tengah mengundang tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh daerah yang menjadi pimpinan ormas, baik
nasionalis maupun dari kalangan buruh. Insya Allah pelaksanaannya di hari Sabtu tanggal 14 November besok akan berjalan dengan aman, tertib, dan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku panitia pelaksana juga mengundang teman-teman kawan-kawan media untuk bisa hadir dan meliput acara pembukaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor hari Sabtu esok. Pembukaan sudah mulai berlangsung dari pukul 8.00, tetapi proses registrasi untuk kawan-kawan media juga dimulai dari pukul 07.00. Oleh karenanya diharapkan kawan-kawan media sudah hadir di pukul 7 pagi untuk bisa registrasi agar memiliki ID card sebagai media peliput di Ijtima Ulama. Pertama kita baca surah Al-Fatihah untuk para pendiri pejuang negeri Indonesia. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni, Allah muliakan, dan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, para mujahidin dijaga, dikuatkan oleh Allah, diberikan kesabaran dalam perjuangan dan kemenangan. Insya Allah kita kumpul bersama dan kita yakin doa kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minadz dzakirina asy-syakirina as-sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisinal mukhlasin, minal ulama'il 'amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Majelis Zikir Az-Zikra dari mulai jam 7 pagi. Untuk kawan-kawan media yang akan hadir bisa menghubungi atau konfirmasi dengan Ustadz Nopel Bamukmin. Saya pikir kalau orang media nggak asing wajahnya ya. Ustadz Nopel Bamukmin sebagai media center kita untuk bisa konfirmasi atau mendaftarkan diri tentang kehadiran di acara Ijtima Ulama dan Tokoh. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.